Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Valeri Natasha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program kelompok kami, yaitu Medical Seven Central. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu ada Zaki Fala Mufli, Elsa Valeri Natasha itu saya sendiri, Rahmat Febrian Salim, Rosdiana, dan yang terakhir ada Siti Latifah Tusadia. Dan ini tampilan daftar pilihan di dalam program kami, yaitu ada pasien asuransi, pasien umum, dan yang terakhir ada pasien BPJS. Dan ini contoh tampilan program kelompok kami. Di sini kalian bisa memilih rawat inap atau rawat jalan. Dan jika kalian memilih rawat inap, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama akan menginput nama pasiennya, pilih status pasien, pilih ruang kamar, pilih dokter perawat, pilih durasi rawat inap, maka akan muncul total keseluruhannya. Dan di contoh 3.200.000. Dan ini jika memilih rawat inap, maka akan menginput nama pasiennya, pilih status pasiennya, pilih dokter perawatnya, maka akan muncul juga total keseluruhannya. Sekian, akan dilanjutkan dengan teman sekelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan awal pemrograman dari kelompok kami yang bertemakan rumah sakit. Jadi untuk tipe data yang kami gunakan di sini ada dua macam tipe data. Yang pertama itu tipe data string dan juga tipe data double untuk variabel-variabelnya. Nah, di sini kenapa kita membuat public string, public double? Karena di sini namanya kita membuat subclass yang nantinya subclass ini akan dipanggil di source untuk form-nya. Nah, jadi untuk variabel string kita yaitu variabelnya pasien, ruang, dokter, durasi. Nah, untuk variabel dengan tipe data double, kita ada namanya variabel biaya dokter, biaya ruang, biaya pasien, biaya durasi, dan TTL. Nah, di sini kita buat dulu set dan get-nya. Nah, kenapa kita buat set dan get-nya nanti? Karena soalnya nanti itu akan dipanggil di source form-nya. Nah, kita buat set, misalkan kita buat set pasien, kemudian kita buat get pasien. Setelah itu kita buat set seleksi pasien. Kenapa kita buat set seleksi pasien? Karena variabel pasien ini nanti akan dipilih, akan ada pilihannya nanti, akan ada pilihannya. Jadi dia harus dibuat set seleksi kalau itu merupakan variabel yang nanti akan ada pilihannya. Contohnya kayak di sini, kayak variabel pasien itu ada 3 pilihan. Ada pasien asuransi, nanti biaya pasiennya yang muncul adalah 500.000, ada pasien umum nanti biayanya yang muncul 350.000. Kemudian ada nanti pasien BPJS biayanya 0. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Tusadia dengan NIM 17200323. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada public void set ruang, string val, variabel ruang sama dengan val. Val ini nilai pada suatu elemen inputan. Lalu public string get ruang, return ruang. Return ini berfungsi mengembalikan nilainya ke variabel yang bernama ruang, dan variabel ruang ini menampung nilai dari fungsi tambahan. Lalu public void seleksi ruang. Di sini ada percabangan if ruang dot equals ignore case kamar harlete. Biaya ruang sama dengan 1 juta. Lalu else if ruang dot equals ignore case kamar blasem biaya ruang sama dengan 2 juta. Lalu else if ruang dot equals ignore case kamar katali biaya ruang sama dengan 3.500.000. Lalu else if ruang dot equals ignore case
kamar Caladrius, biaya ruang sama dengan 4.500.000. Di program kami ada 4 pilihan kamar ruang. Di setiap masing-masing kamar ruangan memiliki biaya harga yang berbeda. Misalnya jika kita ingin memilih kamar Harlete, maka biaya ruangnya akan menghasilkan output 1 juta. Lalu jika kita ingin memilih kamar Caladrius, maka biaya ruangnya akan menghasilkan output 4.500.000. Dan jika kita tidak ingin memasukkan pilihan kamar ruang, maka biaya ruangnya akan menghasilkan output 0. Baik, saya Dr. Pahala Mufli dengan NIM 17230 akan menjelaskan codingan pemrograman. Jadi di sini ada public void set dokter string val dokter sama dengan val, public string get dokter return dokter, public void set seleksi dokter. Jadi di sini merupakan hasil dari gather insertnya dari variabel dokter. Lalu di sini ada percabangan if. Jadi if dokter dot equals ignore case dokter Alek, biaya dokternya sama dengan 500.000. Else if dokter dot equals ignore case dokter Handika, biaya dokternya 350.000. Terus ada else if dokter dot equals ignore case dokter Linda, biaya dokternya sama dengan 400.000. Sini ada else if dokter dot equals ignore case dokter Meli, biaya dokternya sama dengan 300.000. Jadi sini kalau misalkan jika kita memilih dokter Alek, maka biaya dokternya akan mengeluarkan output 500.000. Jika kita memilih dokter Linda, maka biaya dokternya akan menghasilkan output 400.000. Dan jika kita tidak memasukkan nama dokter yang sesuai di sini, maka biaya dokternya akan 0. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 172008828. Di sini saya akan menjelaskan coding pemrograman. Di sini ada public void set durasi string val dot durasi sama dengan val. Public string get durasi return this dot durasi. Nah, di sini ada public void set seleksi durasi. If this dot durasi dot equal signal case yang lebih dari 1, biaya durasinya sama dengan double in this dot biaya ruang 0,1. Sini ada else if this dot durasi equal signal case yang lebih dari 4 hari, biaya durasinya sama dengan double in this dot biaya ruang 0,2. Lalu else if this dot durasi dot equal signal case yang lebih dari 7 hari, this dot biaya durasinya sama dengan double in this dot biaya ruang 0,4. Lalu di sini ada else if this dot durasi dot equal signal case yang lebih dari 10 hari. Biaya durasinya sama dengan double in this dot biaya ruang 0,5. Lalu di sini ada else this dot biaya durasi sama dengan 0,0. Misal kita pilih durasi 1 hari, maka nanti akan mengeluarkan output biaya kamar dikali dengan 0,1. Contoh kita memilih blossom yang biayanya 2 juta, maka 2 juta tersebut akan dikalikan dengan 0,1. Terus contoh lagi, misal kita memilih biaya durasi lebih dari 4 hari dan ruang kamarnya hairlet, maka akan mengeluarkan hasil dari perkalian 1 juta dari biaya kamar dikali dengan 0,4. Jadi di sini saya Elsa Valderi Natasha akan melanjutkan penjelasan dari teman sekelompok saya yaitu Rosdiana. Di sini ada public double get biaya pasien, return biaya pasien. Jadi di sini return akan mengembalikan nilai biaya pasien ke dalam get biaya pasien. Selanjutnya ada public void set biaya pasien, double val. Jadi di sini tampilannya bukan val tapi double val. Jadi caranya kita klik kanan, nanti insert code. Nanti di sini akan terlihat gather insidernya. Jadi
Biaya pasien, biaya ruang, biaya dokter, itu adalah hasil dari gather and stagger-nya. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, public double get biaya dokter, returnnya biaya dokter, public void set biaya dokter, double val biaya dokter sama dengan val, public double get biaya durasi, return biaya durasi, public void set biaya durasi, double val biaya durasi sama dengan val, dan yang terakhir public double get TTL atau get total. TTL atau total sama dengan biaya pasien, biaya ruang, biaya dokter, biaya durasi. Ini untuk berfungsi untuk memunculkan hasil totalnya. Lalu return total, dia akan mengembalikan nilai total tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan pada formnya. Jadi di sini kita menambahkan tombol untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi di sini yang ini untuk pergi ke form rawat inap, yang ini untuk ke form rawat jalan. Jadi ketika diklik tombol rawat inapnya maka akan pergi ke form rawat inap. Nah di sini saya akan jelaskan lagi. Di sini kita untuk seperti mengimport database dari file rumah sakit. Di sini untuk combo boxnya untuk status pasien, ada pasien asuransi umum dan BPJS, kamar harddisk, kamar basem, kamar Carly, kamar kaladris. Di sini ada dokternya juga, ada durasi rawat inap. Di sini juga ada tombol bersih yang diganti menjadi tombol daftar. Jadi kita ketika mencet tombol daftar akan tampilannya akan dari awal lagi, ke reset dari awal. Nah, dan di sini ada perintah untuk memanggil harganya dari CB pasien, CB ruang, CB dokter, dan CB durasi yang akan memunculkan harganya ke T pasien, T ruang, T dokter, dan T durasi, dan juga T total. Nah, di sini ada tombol kembali untuk ke halaman pendaftaran. Dan di sini ada tombol konfirmasi untuk mencetak semua hasil output. Nah, di sini ada fungsi tombol daftar atau tombol bersih. Nah, di sini ada rawat jalan. Sama seperti tadi ada CB pasien. Nah, di sini cuma ada dua, ada CB pasien dan CB dokter. Dan tetap ada untuk tombol daftarnya untuk mereset. Di sini ada fungsinya untuk CB pasien untuk mengeluarkan harganya, CB pasien dan CB dokter. Di sini juga ada tombol kembali untuk ke halaman ke form pendaftaran. Di sini ada tombol fungsi untuk tombol daftar. Dan di sini juga ada fungsi untuk tombol konfirmasi. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Sebelum itu tapi saya akan menjelaskan ada isi di sini. Jadi di sini ada form pendaftaran, form rawat inap, dan rawat jalan. Nah, di sini ada database-nya dan codingannya. Nah, di sini ada gambar untuk memperindah formnya, tampilan formnya. Di sini di run dari pendaftaran. Nah, di sini jadi kita bisa pilih mau rawat inap atau rawat jalan. Misal kita rawat inap. Di sini kita klik tombol daftar, lalu masukkan nama kita. Di sini pilih status pasiennya apa, asuransi umum atau BPJS. Ini contoh asuransi. Nah, sini ruang kamar kita pilih yang basem. Dokter perawatnya dokter Alek. Misalkan durasi inapnya 4 hari. Nah, maka akan keluar output setiap biayanya
Lalu di sini konfirmasi untuk menjumlahkan output dari setiap biaya pasien, kamar perawat, dan rawat inap. Lalu kita bisa daftar lagi untuk riset, dan kita bisa kembali. Kita akan memilih rawat jalan seperti tadi, daftar dulu, langsung masukkan nama kita, lalu pilih status pasiennya, sel umum, dokter perawatnya Handika, langsung konfirmasi, maka akan keluar hasil output dari penjumlahan output ini. Sekian dari info kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.